Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, silakan ini dibacakan nanti ya. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Oh, belum. Baru muter-muter. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi silakan untuk Mas Yahya, silakan teman-temannya dipimpin doa ya. Silakan dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami minta Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi kami. Berikanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Dan berikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Amin. Terima kasih Mas Yahya. Baiklah. Anak-anak, tetap Bu Siti ingatkan tadi ya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita untuk tetap mengenang jasa para pahlawan dengan penuh keheningan dan kita resapi bersama. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu silakan anak-anak berdiri tegap, sikap tegap ketika bernyanyi Indonesia Raya. Silakan, ayo kita berdiri bersama. Terima kasih. Silakan duduk kembali, ambil sikap yang bagus, yang bisa tenang, badannya, jiwa raganya siap menerima pelajaran kali ini. Anak-anak, Bu Siti ingin menunjukkan sesuatu pada kalian. Kalian tahu ini apa? Gelap, Bu. Gelap ya? Iya, kameranya Bu Siti gelap, laptopnya. Tahu apa ini? Botol ya, Bu? Botol. Botol, Bu. Botol ada sumbunya. Botol ada sumbunya. Ada sumbunya ya, Bu? Ublik. Iya, betul. Ini anak-anak. Kalian kalau biasanya di rumah neneknya masih bisa menjumpai ini. Ini biasanya itu digunakan ketika apa? Lampu. Ini itu supaya bisa nyala, biasanya di dalamnya diisi minyak. Minyak tanah. Gas, Bu. Siti, gelap. Kan tidak dinyalakan. Kenapa? Ubliknya kenapa tidak dinyalakan? Kan gelap. Ini lampunya sudah nyala rumahnya Bu Siti, cuman laptopnya Bu Siti yang kameranya gelap. Gitu ya, laptop bisa kayak gitu ya? Iya, enggak apa-apa. Ini bisa dinyalakan kok, tapi Bu Siti enggak bawa korek api tadi. Kalau kalian di rumah, biasanya ini mendekati Lebaran loh anak-anak. Biasanya kalian keliling untuk membawa obor atau bisa kalian membuat seperti ini untuk digunakan takbir keliling. Sekarang Bu Siti juga punya lagi. Ini apa ini? Ada yang tahu apa ini? Aku tahu itu kentongan. Kentongan, Bu. Iya, betul Kentongan, sekali. Bu. Kentongan ini biasanya dipakai bapak-bapak kalau lagi Ronda. Tempat di tempat kalian lagi ada nggak ronda bapak-bapak itu?
Ada, Bu. kasih, Ada, Bu. Bu. Itu makanya anak-anak dari benda-benda yang Bu Siti tunjukkan tadi, banyak sekali yang sekarang sudah tidak kita jumpai. Itu karena modernisasi. Nah, kali ini anak-anak akan belajar tentang makna dan makna persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Terus nanti kalian juga akan belajar modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Terus juga nanti akan ditampilkan Bu Siti cerita fiksi. Nanti kalian akan menemukan sendiri tokoh utama dan tokoh tambahan. Baiklah, kita mulai saja pelajaran hari ini. Bu Siti tunjukkan PowerPoint-nya. Ini modernisasi. Apa sih modernisasi itu? Kalian pernah dengar kata modern? Pernah, Bu. Iya, pernah. Kalau ada kata modern, biasanya ada apa itu lawannya? Tradisional. Jadi modernisasi itu adalah proses perubahan dari tradisional masyarakat pada masa tradisional menuju masyarakat sekarang yang lebih masa kini. Ini contohnya ada beberapa kebiasaan-kebiasaan orang pada zaman dahulu yang beralih ke kebiasaan yang sekarang. Contohnya ini ada gambar. Coba ini gambar yang pertama ini ada hewan sapi yang menarik bapak-bapak ini namanya apa? Pembaca, Bu. Betul, pembaca di sekitar kalian banyak sekali Bu Siti kalau lewat sekolahan, lewat berangkat sekolah, lewat di desa ini ya. Bu Siti suka sekali mengajar di desa ini karena setiap kali berangkat itu pemandangannya sejuk, banyak hijau-hijauan, sawah-sawahnya juga sejuk. Di sini Bu Siti juga sering melihat di tempat kalian ini banyak sekali bapak-bapak yang sedang membaca sawah. Ini kalau alatnya Bapak ini masih tradisional ya. Kalau sekarang sudah bisa beralih. Sekarang pun petani itu tidak hanya bapak-bapak, karena pemuda sekarang itu juga bisa untuk menjadi petani yang lebih profesional ya, bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Ini contohnya untuk sekarang ini sudah banyak yang menggunakan yang awalnya dari sapi terus beralih menjadi menggunakan apa ini alat ini? Traktor ya, Bu. Traktor, Bu. Traktor, Bu. Traktor ini termasuk alat modern atau alat kuno? Modern, Bu. Alat modern. Dan ini juga dulu itu menetap di Surabaya, kalau menelpon kerabat di rumah itu pakai apa itu yang namanya telepon di pinggir-pinggir jalan itu apa namanya? wartel, Bu. Wartel. Iya, wartel. Di situ wartel itu pakai yang masih ada panjang itu ya. Nah, itu telepon pada zaman dahulu. Ada. Oh, ini bukan telepon ya? Apa ini? Mesin ketik itu, Ibu. Iya, mesin ketik. Kira ini telepon. Ternyata mesin ketik ini beralih menjadi Laptop. laptop. Kira-kira anak-anak ada yang laptop di rumah? Nggak punya, Bu. Nggak punya, Bu. Bahkan nanti kalau sudah lulus SD, sekarang sudah kelas 6 kan mulai belajar untuk mengoperasikan laptop. Karena ini akan modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Di Siti pingin sekali ada yang membacakan di sini bergantian ya. Satu paragraf pertama, silakan dibacakan. Siapa ya yang paling cantik? Oh, semuanya cantik sih. Mbak Mei, silakan bacakan ya paragraf pertama.
Ya Bu, tapi nggak kelihatan Bu. Dibesarin Oh, ya nggak Bu. kelihatan. Kurang besar ya. Iya Bu. Prosentasenya Coba itu loh kelihatan Bu. nih. Kenapa? Prosentasenya itu dibesarin yang bawah itu loh Bu. Oh iya. Aduh, Mbak Mei sudah pinter ya. Berarti di rumah sudah bisa mengoperasikan laptop. Sudah modern ini Mbak Mei. Sekarang silakan dibacakan. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Ya, Sudah, Bu? terima kasih sudah untuk pertama. Sudah bagus, sudah bisa memahami. Silakan diteruskan untuk paragraf kedua. Silakan Mas Andi, silakan dibacakan. Ya Bu, kurang ke atas Bu tulisannya Bu. Oh, kurang ke atas. Ya. Silakan. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Para ahli menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat juga ciri masyarakat modern. Itu Ibu. Ya, terima kasih. Nah, di sini tadi Mas Pandi sudah membaca tentang apa ciri-ciri masyarakat modern. Silakan untuk paragraf terakhir ketiga. Silakan bisa dibantu membacakan. Mbak Yusmi. Ya, Bu. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat menyesuaikannya dengan cepat juga. Ya, bagus, sudah lancar sekali membacanya. Yang sudah kalian baca tadi itu, di sini banyak kita temukan informasi penting. Salah satunya mengenai ciri-ciri masyarakat yang modern dan masyarakat yang masih tradisional. Dari bacaan ini, Bu Siti akan mengajak kalian untuk membuat peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Pernah lihat yang bagan-bagan? Kalian sudah pernah membuat bagan, ya kan? Kalau peta pikiran itu biasanya terdiri dari bagan-bagan yang menceritakan dari sesuatu, tapi dibentuk dalam bentuk bagan. Itu biasanya peta pikiran seperti itu. Dari
paragraf ini, dari bacaan ini kita buat peta pikiran seperti ini. Anak-anak nanti bisa mengembangkan sendiri, bisa membuat sendiri. Nanti ini tadi ya, dari bacaan modernisasi kita bisa membuat dari kalimat-kalimat yang kalian baca tadi, kalimat yang penting-penting, kata-kata yang penting, termasuk ini kata penting, modernisasi. Nah, ini tadi menceritakan tentang modernisasi. Modernisasi itu terjadi karena perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Nah, kita buat seperti ini peta konsepnya. Nanti anak-anak ingin Bu Siti membagikan LKPD untuk membuat peta konsep. Jadi silakan kita pelajari dulu. Bu Siti ingin memberikan contoh dulu bagaimana membuat peta pikiran. Nah, dari bacaan tadi kita bisa membacakan ciri-ciri masyarakat modern, yaitu salah satunya bersifat masif. Tadi yang masif. Ada yang bisa menyebutkan tadi yang sudah dibacakan temannya, masyarakat modern artinya? Coba Adik Rusti. Bu. Masyarakat modern apa cirinya? Masyarakat cirinya itu banyak menggunakan alat teknologi canggih. Banyak menggunakan alat teknologi. Terus apalagi ya? Apalagi yang sudah dibacakan Mas Fandi tadi. Rasa percaya dirinya yang tinggi, Bu. Betul, tadi sudah dibacakan sama Mas Fandi. Masyarakat modern itu percaya diri dan mau untuk berkembang, menerima hal-hal baru dan terbuka. Tadi sudah dibacakan ya, banyak sekali. Terus, tapi kita tadi belum temukan untuk masyarakat tradisional, ciri-cirinya apa saja? Masyarakat tradisional Masih menggunakan alat sederhana, Bu. Iya, masih dalam menggunakan bekerja. alat sederhana. Kalau di sini di bacaan tadi yang Mbak Mei bacakan tadi untuk tradisional itu masih bersifat Isi. tradisi, bersifat tradisi. Nah, terus tadi tidak banyak yang dibacakan di sini yang ciri masyarakat tradisional. Silakan dari bacaan itu tadi, selain bersifat tradisional, apa saja ciri-cirinya masyarakat tradisional? Mbak Nur, apa coba ciri-ciri masyarakat tradisional? Ya, Bu. Katrok, Bu. Desa. Desa. Tinggalan Apa itu zaman. desa? Masih menggunakan alat-alat zaman dahulu, Bu. Masih menggunakan alat zaman dahulu. Desa itu bisa dilihat dari cara berpikir ya. Cara berpikirnya yang masih kuno. Kadang kita juga masih menjumpai orang yang seperti itu. Nah, tadi sudah dibacakan. Bu, izin pipis dulu ya, Bu ya. Ya, silakan Mbak Mei. Yang lain tetap menyimak ya. Kita lanjutkan untuk membuat peta pikiran supaya nanti kalian bisa mengerjakan LKPD kalian ya. Di bacaan tadi juga disebutkan bahwa tradisional menuju ke modern itu bisa disebabkan karena peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam ya. Kebutuhan kita itu sekarang itu sudah semakin beragam. Yang dulu zaman dulu itu nggak banyak yang pengen kalau kalian jajan di sekolahan dulu es sudah cukup. Sekarang apa coba makanan yang ada di sekolahan sudah macam-macam kan? Sekarang uang saku kalian berapa biasanya?
5.000, 5.000 Bu. 5.000. Oh, padahal dulu itu Bu Siti uang sakunya itu 100 rupiah. Masih melihat uang 100 rupiah? Enggak. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Zaman dulu itu Bu Siti uang sakunya 100 rupiah dan masih ada itu dulu. Sekarang sudah 100 rupiah dapat apa? 100 rupiah dapat itu kerupuk yang digoreng pakai pasir itu apa namanya? Kerupuk merah-merah. Upil. Upil. Kerupuk asin. Tadi juga kita temukan. Kerupuk pasir, Bu. Iya, kerupuk pasir. Modernisasi disebabkan juga karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang sudah kita lakukan saat ini karena masa pandemi, jadi pelajarannya tidak bisa ditatap muka. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi, salah satunya Bu Siti memakai laptop. Kalian juga akan memakai apa yang kalian pakai? Alat apa yang HP-nya ayah. Oh, pakai HP-nya ayah, enggak apa-apa, tapi tetap bisa mengikuti pelajaran. Selanjutnya, anak-anak, dari peta pikiran ini, ini nanti Bu Siti ingin menunjukkan sebuah cerita fiksi, lalu kalian akan membuat jaring-jaring cerita, atau Bu Siti singkat dengan singkatan JJC. Kalian nanti akan membuat LKPD, Bu Siti akan membagikan LKPD-nya, di situ salah satunya adalah tugasnya membuat jaring-jaring cerita. Nah, caranya membuat jaring-jaring cerita seperti ini tadi yang sudah Bu Siti contohkan bagaimana cara membuat peta pikiran. Sekarang ini cerita yang akan kalian sebentar, Bu Siti bagikan dulu ya LKPD-nya. Silakan simak LKPD-nya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Sudah Bu. Sudah, oke. Untuk mengikuti kegiatan setiap di LKPD itu, silakan kalian baca bacaan ini. Kita baca dengan cermat supaya bisa menjawab tugas-tugas di LKPD. Tolong dibacakan ya. Mbak Yusmi, silakan tolong dibacakan. Ya, Bu. Si hitam. Kak Irma mendapati adiknya Rina menangis terseduh di teras rumah. Kak Irma yang baru pulang kuliah segera memeluk adiknya yang masih kelas 6 itu. Keadaan rumah terlihat sepi, tidak seperti biasanya. Ia tahu ayah dan ibu masih di kantor, tetapi biasanya keadaan rumah tidak sesepi ini. Bagus. Nah, silakan dilanjutkan untuk paragraf kedua. Kelihatan apa tidak? Kelihatan Bu. Kelihatan. Ya, silakan dibacakan. Kak Nur, silakan. Saya saja ya Bu. Oh iya, silakan. Kenapa Dik? Tanya Kak Irma. Rina tak segera menjawab. Ia malah terseduh semakin keras. Mbak Tati yang biasa menemani Rina bergegas datang menghampiri mereka memasuki pekarangan rumah. Mbak Tati tampak terengah dan berkeringat. Sudah Bu? Langsung saja dibaca semuanya ya, biar temannya yang lain menyimak karena membacanya Mbak Yusmi bagus sekali. Bu Siti juga terhibur dengan bacaannya. Silakan. Ada apa Mbak? Mbak Tati dari mana? Mengapa Rina tinggal sendiri di rumah? Tanya Kak Irma tanpa melepas pelukannya kepada adiknya. Ini Kak Irma,
Si hitam tidak pulang sedari tadi. Saya tadi berusaha mencarinya ke seluruh komplek ini, tetapi saya tidak menemukannya, jawab Mbak Tati dengan wajah panik. Segera Kak Irma tersadar, rumah yang sepi, tidak ada suara manja kucing kesayangan Rina. Ternyata ini penyebab Rina sedih. Kucing kesayangannya belum kembali. Sudah, Bu. Dilanjut. Kak Irma, apa yang bisa kita lakukan agar si hitam kembali, Kak? Si hitam pasti bersedih mencariku. Bagaimana ia akan makan? Bagaimana ia akan tidur? Pergi kemanakah kucing kecil itu? Tanya Rina masih terseduh. Ah, Kak Irma punya ide. Semoga berhasil. Mbak Tati, tolong temani Rina sebentar ya. Pinta Kak Irma kepada Mbak Tati sambil melepas pelukannya. Kak Irma segera mengambil telepon genggamnya dari dalam tasnya. Ia tampak sedang mencari-cari sesuatu dari dalam telepon genggam itu. Silahkan kalian lanjutkan sendiri membacanya yang ada di LKPD ya, silahkan. Bu Siti sudah bagikan tadi lembar kerja untuk kalian. Ini banyak ya ceritanya, kalian bisa membaca sendiri. Di bahan ajar juga ada, silakan dibaca. Terus untuk dari cerita ini kalian tentu sudah sering membaca cerita fiksi ya. Banyak cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa? Cerita yang ceritanya tidak nyata, Bu. Tidak nyata. Biasanya banyak cerita-cerita di koran-koran atau majalah, itu banyak. Kalian suka membaca cerita fiksi? Suka. Suka, Bu. Suka. Bu. Biasanya kalau membaca itu kita bisa mengambil makna dari bacaan itu. Kita bisa mengambil manfaat juga dari teks fiksi itu. Ini ingin mengajak kalian bagaimana untuk mencari atau menemukan tokoh utama dalam suatu teks fiksi. Nah, lalu bagaimana untuk menentukannya? Pertama, dari cerita yang kita baca itu, kita cermati betul-betul seberapa sering ia muncul atau disebutkan pada cerita. Nah, dari cerita si hitam tadi, siapa yang paling sering disebutkan? Siapa? Tri? Kenapa, Bu? Dari cerita si hitam tadi, nama seseorang yang sering disebutkan siapa? Irma sama Rina. Rina sama paling mungkin muncul. Nah, kita bisa menentukan tokoh utamanya. Terus tokoh utama dapat juga berdasarkan jalan-jalan ceritanya. Di dalam cerita tadi juga yang mengalami permasalahan. Tentunya Rina tadi itu jalan ceritanya kita tokoh utama. Yang ketiga, dari tokoh utama itu digabungkan dengan transi yang dijalankan dengan dirinya. Misalnya juga diri. Dalam teks ini anak-anak juga menemukan makna setiap tokohnya. Ada protagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang memeran peran utama. Biasanya yang berbuat baik itu disebut protagonis. Ada juga antagonis, atau tokoh yang menjadi pesaing atau musuh, penantang dari tokoh protagonis. Biasanya itu wataknya jahat gitu ya, antagonis. Terus yang ketiga ada tritagonis, tokoh penengah dalam sebuah cerita. Ini biasanya tidak terlalu muncul. Ini bukan temannya protagonis, juga bukan temannya antagonis.
dia hanya pendukung, hanya penengah ya. Silakan anak-anak dikerjakan LKPD-nya. Dari cerita ini, silakan. Di situ LKPD-nya salah satunya ada menggambarkan alat apa yang muncul di dalam cerita si hitam tadi. Alat apa? Benda apa yang muncul dalam cerita tadi? Di situ silakan dikerjakan LKPD-nya. Di situ kasih waktu ya. Sudah 30 menit kalian mengerjakannya. Dari LKPD itu silakan dicek kembali apakah sudah kalian lengkapi semuanya. Ada yang kesulitan mengerjakan LKPD? Tidak, Bu, cukup. Alhamdulillah, anak pintar semuanya. Sudah lengkap semuanya LKPD. Coba Bu Siti ingin bertanya. Dari cerita si hitam tadi, siapa yang kehilangan kucing? Rina. Rina, betul sekali. Ini siapa yang menjawab ini ya? Yulia, Bu. Oh, Mbak Yulia, pintar sekali. Sekarang Bu Siti kasih kesempatan Mbak Yulia untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan Mbak Yulia. Silakan. Iya, Bu. Ya, oke. Ini sudah muncul di grup WA LKPD-nya Mbak Yulia. Bu Siti tampilkan di sini ya. Silakan presentasikan. Iya, Bu. Lain, tolong disimak dan kalau ada pertanyaan silakan ditanggapi dari presentasinya Mbak Yulia. Silakan Mbak Yulia, ini pekerjaannya Mbak Yulia, teman-teman, bagus sekali. Alat yang muncul itu adalah printer. Pada bacaan tersebut itu ada printer. Terus iya, bagus. Kira-kira ada yang lain, teman-teman yang lain ada yang menggambarkan benda lain yang muncul di cerita tadi? Mas Yahya, gambar apa yang muncul dari cerita tadi? Kucing, Bu. Kucing. Hewan. Hewan itu termasuk apa? Makhluk hidup. LKPD kan meminta untuk menggambarkan benda yang muncul di cerita sebagai pengaruh dari modernisasi. Printer ini salahnya yang sudah dilakukan oleh sekali. Terus untuk LKPD yang silakan. Ini garis ini yang sudah dibuat Mbak Yusmi di LKPD yang kedua. Silakan dipresentasikan. Untuk teman yang lain silakan tanggapi barangkali ada yang terlewat dari peta konsep ini atau jaring-jaring cerita ini. siapa Bu yang mempresentasikan, Bu? Ini kerjaannya siapa tadi, Mbak Yusmi kan? Iya, Bu. Iya, silahkan presentasikan. Dari cerita yang si hitam, Bu, yang judulnya si hitam, ada tokoh utama yaitu Rina dengan Kak Irma. Kemudian untuk tokoh tambahannya ada Mbak Tati. Cerita si hitam itu menceritakan kalau kucingnya hilang dan sudah ditemukan melalui dengan selebaran gambar kucing dan ditelepon oleh seseorang melalui gambar yang disebarkan, Bu. Bagus sekali. Kerjaannya Mbak Yusni bagus sekali. Kira-kira ada teman lain yang ingin menanggapi?
Sepakat, Bu. Bagus. Ini jaring-jaring cerita. Saya lihat di grup WA juga sudah banyak yang mengerjakan LKPD-nya, sudah membuat jaring-jaring. Ada yang di sini ada yang ditambahi. Dari jaring-jaring ini kira-kira ada yang kurang tidak? Biasanya di dalam cerita itu ada dijelaskan juga wataknya. Di sini tidak dijelaskan sama Mbak Yusmi. Untuk yang lain, ada yang di sini ditambahkan untuk wataknya. Ada ya, saya lihat ini punyanya Mbak Mai, peta konsepnya juga sangat menarik. Dijelaskan juga ada wataknya Rina di sini dijelaskan. Nah, itu dari kira-kira seperti itu jaring cerita yang bisa kalian buat. Nah, anak-anak, dari cerita si hitam itu tadi, ada di situ tokoh tambahannya teman-temannya Rina juga. Nah, dari sekian itu yang sudah kalian baca, dapat kita tarik ya maknanya bahwa dalam mencari kucing yang hilang itu, Mbak Kak Irma memanfaatkan teknologi modern saat ini, yaitu dia memakai apa? Printer untuk membagikan selebaran supaya bisa ditemukan lebih mudah. Terus Mbak Kak Irma juga ditelepon seseorang, berarti dia memanfaatkan teknologi apa itu? Apa anak-anak? Telepon. Atau HP, betul, itu juga alat modernisasi. Terus dari sekian cerita tadi, banyak teman-temannya juga yang membantu Rina dan Kak Irma untuk mencari kucing yang hilang. Berarti mereka semuanya bersemangat untuk bersatu untuk mencari kucing yang hilang. Jadi dari cerita itu kita juga bisa mengambil bahwa mereka itu bekerja bersama-sama dengan bersatu ya, menemukan kucing itu, membagikan selebaran bersama-sama ya. Itu kan bersatu. Hanya ini kalian yang akan pelajari yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Dari cerita tadi juga kita bisa mengambil bahwa untuk bisa mempermudah pekerjaan kita yang dilakukan Rina tadi, mencari kucingnya yang hilang, dia dibantu oleh teman-temannya termasuk seseorang yang telah menemukan kucingnya. Nah, itu anak-anak juga bisa membaca di buku bahan ajarnya. Silakan dibaca. Di bahan ajarnya itu ada makna persatuan dan kesatuan dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan ya. Silakan dibaca. Lalu kemudian dari bacaan itu tadi silakan diambil rangkuman-rangkumannya ya. Bu Siti ingin sekali kalian membacanya dengan cermat, kemudian ambil inti-intinya, buat juga peta konsep atau jaring-jaring ceritanya tadi. Silakan dikerjakan lagi di rumah ya, supaya kenapa sih Bu Siti ingin kalian membuat jaring-jaring itu, kalian bisa memahami suatu cerita dengan membuat inti-intinya, mengambil inti-intinya. Jadi dengan menggambarkan jaring-jaring itu, kalian bisa mudah untuk memahami suatu bacaan. Termasuk ini bacaan tadi yang ada di bahan ajar. Oke. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan, yang sudah mempresentasikan LKPD-nya juga. Kira-kira dari presentasi temannya tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih belum pernah? Tidak. Tadi bagus sekali presentasinya Mbak Yusmi. Bu Siti ingin juga nanti bergantian ya
bergantian yang presentasi untuk presentasi. Anak-anak, dari sekian pelajaran yang kita pelajari tadi, yang sudah dipresentasikan juga oleh Mbak Yusmi dan teman-teman yang lain semuanya, sudah bergantian mempresentasikan. Terima kasih untuk partisipasinya atas pelajaran hari ini. Nah, yang sudah kita pelajari hari ini apa saja anak-anak? Cerita si Apa saja? hitam. Cerita si hitam. Cerita benar. Terus tadi yang pertama Jaring-jaring cerita. apa tadi? Jaring-jaring cerita. Ya, jaring-jaring cerita, benar. Kita membuat jaring-jaring cerita. Terus ada tadi yang Modernisasi. organisasi dari sekian pelajaran tadi, tentunya itu juga sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak, misalnya dalam berteman dengan temannya, itu juga harus mengamalkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Bu Siti ingatkan terus untuk selalu saling menghargai ya, supaya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini selalu terjaga ya, dan untuk kemajuan negara kita juga. Baiklah, sebelum kita tutup untuk pelajaran hari ini, silakan Bu Siti ingin membagikan Google Form untuk evaluasi hari ini. Silakan dibuka HP-nya. Sudah, silakan dikerjakan untuk tes evaluasinya. Baiklah, sudah semuanya dari 13 anak-anak ini sudah mengerjakan semuanya. Terima kasih atas partisipasi pelajarannya hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, Bu Siti ingatkan untuk membaca bahan ajar yang akan Bu Siti bagikan untuk pertemuan berikutnya. Dan juga tetap semangat, tetap berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan pelajaran dengan tatap muka. Baiklah, sebelum kita akhiri, Bu Siti ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa dan membacakan doa berikut ini. Tolong dibacakan ya doanya. Ayo silakan dipimpin doa. Mas Yahya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah diajarkan kepada kami. Maka kembalikanlah dia kepada kami saat kami membutuhkannya. Janganlah engkau buat kami lupa kepadanya. Wahai Tuhan pemelihara alam. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah tetap semangat belajar di rumah. Bu Siti akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini dari hasil pengamatan saya tadi, yang digunakan model yang digunakan oleh Bu Muntamah tadi model PBL ya. Untuk pembukaannya sudah ada ucapan salamnya, doa, lagu Indonesia, persepsinya juga sudah ada, sudah bagus. Dan untuk intinya sampun runtut nggih Bu. Penutupnya juga sampun ada evaluasi dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Menurut saya sudah luar biasa semuanya, Bu. Kalau untuk Pak Yahya, modelnya tadi napa nggih Pak Yahya? Sepertinya tadi untuk persepsinya belum ada nggih. Kadosi. Kalau tujuannya sampun, intinya juga menyenangkan, seperti permainan game, anak-anak insya Allah itu suka. Untuk penutupnya juga sampun sudah ada refleksi, evaluasi, dan tindak lanjutnya, juga ada motivasinya. Mungkin itu
dari saya, Bu Un. Untuk Bu Siti Muntamah, keren banget tadi, sudah bagus, doanya juga menyisipkan karakter. Jadi kadang-kadang gini, anak-anak kan berdoa pakai, mohon maaf untuk yang muslim, ini muslim semua nggih. Nggih, Bu. Nggih. Kadang-kadang gini, anak-anak kan berdoa pakai bahasa Arab gitu. Yang mungkin kelas 6, kelas 5 sudah tahu artinya, tapi yang kelas 1 dia kan asal berdoa, pokoknya berdoa gitu ya. Dia tidak bisa memahami makna dalam ucapan doanya tadi. Jadi Bu Siti Muntamah tadi mengajak berdoanya pakai bahasa Indonesia. Oh, jadi dia tahu dia itu sedang berdoa apa sih gitu loh. Itu membantu dia untuk paham akan makna doa yang dibacanya. Kemudian dalam memberikan informasi, wawasan juga mencari lingkungan terdekat sesuai pengalaman anak-anak. Jadi kadang kalau kita memberikan wawasan yang anak tidak tahu, itu membuat anak diem di kelas. Tapi kalau sesuai wawasan yang dia tahu di lingkungan sekitar, dia pasti pede untuk menjawab. Dari saya itu, Bu. Ini seolah-olah ini berangkat dari WA Group, sudah dikirim ini hasil produk. Itu tadi manipulatif dari Bu Muntamah yang bagus sekali. Itu tadi bukan dari WA Group kan itu. Peta-peta. Nah, itu namanya manipulatif itu ya. Nah, ya itu manipulatif seolah-olah itu karya siswa ya, terus dikritisi bersama. Itu karena enggak nuntut, penjenengan mau sudah silakan kelompok tadi planet-planet tadi untuk presentasi memakan waktu. Makanya tadi sudah produknya ada. Nah, ini dari WA Group sudah masuk. Ini pekerjaan itu manipulatif yang manis sekali, bisa dicontoh itu ya. Baik, terima kasih. Kita tutup kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.